sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabul fadilah, hadratul mustasyarin, hadratul asyuriyah, ashabul ma'ahid, ashabatul qisufiyah, sadatul habaib, ahli bait tahirin, wal ulama wal asatid wal masyayikh, rekan-rekan pengurus PWNU DKI yang baru dilantik, yang berbahagia, wabil khusus Ya Haji Muhyiddin Ishaq, Dr. Syamsul Ma'arif. Ini yang saya kenal saja disebut ya, yang saya kenal saja ini. Dr. Lulung, itu saya kenal tuh. Pak Taufik, nah ini saya kenal betul nih. Pak Muhammad Taufik, pagi ini seperti kiai betul pakaiannya. Rekan-rekan pengurus wilayah NU, a'azzakumullah wa yakhudh bi'aidikum lima fi salah wal khair wal barakah. Tamu undangan, oh ya Bapak Ma'rullah udah pergi ya, Bapak Ma'rullah juga saya kenal. Ibu Hizbi Abdul Wahab Hasbullah dari lembaga Badan Otonom yang hadir, Bapak sekalian. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya menolak, bukan apa-apa, karena takut, khawatir, worry kalau tidak sanggup menjaga amanah tersebut. Sahibul Ma'ad Al-Hamid Yai Luqman bin Hamid bin Abdul Hamid Azzamullah, amanat yang ditolak oleh langit, bumi, gunung diterima oleh manusia. Kita ini menerima dulu amanat itu. Padahal manusia itu berpotensi sangat kurang ajar, bukan hanya kurang ajar, sangat kurang ajar dan sangat tolol. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Senior kita semua Pak Haji Fauzan, senior kita semuanya yang paling sepuh barangkali ya, Pak Saiful Mujab juga saya kenal betul. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak karena takut tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Muhammad insan, manusia menerima. Padahal manusia itu innahu kana zalum, bukannya zalim, zalum. Sangat kurang ajar banget. Sangat kurang ajar, sepole lah. Jahul, sangat tolol, dungu dan bodoh. Bukan hanya jahil, jahul. Bukan hanya zalim, zalum. Pertanyaannya sekarang, amanah apakah itu yang sampai langit, bumi, gunung ngeri menerimanya itu? Amanah ada dua. Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanat yang bersifat langit, bersifat ilahi dan suci, sakral, yaitu agama. Agama ada dua isinya, akidah dan syariah. Bagi kita Nahdlatul Ulama, membicarakan akidah dan syariah sudah selesai, tinggal mengamalkan sajalah. Sudah selesai, bahasan sudah. Akidah kita Asy'ari sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1, bagi Rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, 50, sudah selesai. Hafal semua kan? Hafal semua kan? Alhamdulillah.
wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqun lil khalqi bil itlaqi wa qudratun iradatun sakun basar. Masa gak hafal itu anak kecil? Masalah syariah kita ikut Imam Syafi'i sudah selesai. Dah tinggal ngamalkan aja udah. Dah taklid sudah. Kita ini taklid pada Imam Syafi'i. Dah tinggal ngamalkan saja. Nah, yang kedua, amanah yang bersifat ijtihadiyah, waqi'iyah, insaniyah. Amanah yang bersifat profan, bersifat istihadi, menuntut kita agar cerdas dan kreatif, yang bersifat kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua. Nah, yang amanat yang kedua inilah yang sampai sekarang dan sampai hari kiamat kita belum sempurna, jauh dari yang kita harapkan oleh Allah. Yang diharapkan oleh Allah jauh sekali. Aman diharapkan itu. Aman apa itu? Amanatul ilmi wa thaqafah, amanatul adab wal hadarah, amanatul insaniyah. Amanah ilmu pengetahuan, amanah pendidikan, amanah peradaban, amanah kebudayaan, amanah kemanusiaan. Nah, melalui NU inilah kita mengabdi kepada Allah dalam rangka menjalankan amanah yang nomor 2 ini, supaya kita mutaqaf, mutahaddir, muta'allim, muta'addib. Paham betul? Paham tidak? Melalui NU ini kita ini bukan masalah akidah syariah saja, bukan, tapi melalui NU kita bergerak, kita aktif, kita berupaya, berikhtiar, berjuang apa? Membangun peradaban, membangun kebudayaan, membangun kemajuan-kemajuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, puncaknya kemanusiaan. Ini yang sulit dan berat dan tidak akan selesai, dan ini pula yang langit, bumi, gunung nggak sanggup ya ini. Nah, yang kedua ini yang paling nggak sanggup. Kita pun ngomongnya aja sanggup. Di BA juga sanggup, tapi nanti pada prakteknya wallahu alam. Nah ini contoh ini pendidikan. Sekarang pendidikan kita di pesantren masih belum dianggap mainstream, masih belum dianggap pendidikan mainstream, pendidikan marginal, kaum pinggiran pesantren ini. Makanya pesantrennya buru-buru cepat-cepat mengejar ketinggalan, buka SMK, buka sekolah tinggi, buka fasilitas mengejar ketinggalan. Sebenarnya tidak usah begitu sebenarnya, tapi ya karena kalau nggak gitu nggak laku nanti. Pendidikan pesantren yang sudah jelas, pesantren berhasil mencetak kader pejuang kemerdekaan. Siapa itu di Ponorogo? Namanya Pangeran Abdul Hamid, putra Hamengkubuwono II, santrinya Kiai Hasan Besari. Mana Ponorogo ya? Cetis Ponorogo. Siapa itu? Kiai Hajar Dewantara, santri itu. Dan yang lain-lain, pahlawan-pahlawan yang lain, santri. Lalu pesantren itu sebenarnya. Ketika merdeka ada 20 batalion, komandan batalion dari kiai dan pesantren. Pesantren yang sudah jelas mengambil sikap non-compression, lari dari perkotaan, meninggalkan pusat-pusat pemerintahan Belanda, lari ke kampung-kampung, ke dusun-dusun demi menjaga sikap, menjaga prinsip, memelihara prinsip anti penjajah, anti agamanya, anti budayanya, anti perilakunya, anti wataknya, segalanya lah, dalam rangka menjaga eksistensi kepribadian supaya tidak luntur, lari meninggalkan perkotaan. Itu namanya orang tuanya prinsip namanya. Itu para pesantren, para kiai pesantren itu. Nah, ketika Belanda tahun 1902 mengambil kebijakan atau memutuskan kebijakan politik etis. Politik etis itu apa? Yang tadinya pribumi tidak boleh sekolah, sekarang boleh sekolah. Silakan, kata Belanda. Sekarang silakan, semua boleh sekolah. Kalau tadinya nggak boleh pribumi sekolah, sekarang silakan sekolah. Namanya politik etis namanya. Kiai tahu, kiai waskito, ma'rifat. Kiai tahu apa tujuannya ini? Tujuannya
mensekularisasikan masyarakat Islam Indonesia. Supaya masyarakat Islam sekuler, maka silakan sekolah supaya dicuci otaknya, tinggal akidah saja, sedikit-sedikit tinggal akidah Islam, tinggal ya KTP, khitan masihlah, nikah, rujuk, nikah lagi masih di KUA lah. Tapi semangat Islamnya sudah tidak ada, ghirah Islam sudah tidak ada, ta'ammuk tafaqquh fiddin sudah nggak ada lagi, sekolah semuanya. Maka Belanda membolehkan pribumi sekolah, kiai curiga, dan betul kecuriganya betul, bukan hanya sukudon yang salah, betul. Ini dalam rangka mensekularisasikan masyarakat santri atau masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, kiai mengambil sikap sekolah haram, nulis Latin haram, pakai celana haram, pakai dasi haram, pakai jas yang jasnya potongan kayak Belanda lah, haram. Bagaimana yang haram? Walhasil itulah tidak pakai kopiah, kok gini haram, nggak sah kalau jadi saksi nikah, nggak sah kalau nggak pakai kopiah, sampai segitu. Itu dalam rangka menunjukkan saya ada, kami ada, kami masih punya prinsip, masih punya eksistensi, masih punya kepribadian jati diri. Itu. Oleh karena itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya, tidak yang lain, benteng ajaran agama Islam. Tafakuh di pesantren adanya. Mudah-mudahan Al-Hamid menunjukkan kualitasnya. Di sini tafsir, di sini hadis, di sini fikih, di sini usul fikih, di sini ilmu qiraat, di sini ilmu kalam, di sini ilmu tajwid, di sini macam-macam pendalaman ilmu agama. Tanpa kiai alim pesantren sekarang ini agama tinggal pelangnya saja, tinggal nama saja, namanya agama atau namanya Muhammad bin Abdullah wis. Tapi baca Quran prentang-prentong, baca Quran nggak bener, tajwid nggak bener, apalagi tafsir hadis, apalagi tafsirnya dari Departemen Agama terjemahan. Kalau tidak betul-betul tafakuh fiddin. Nah, pesantren inilah sampai sekarang satu-satunya tempat tafakuh, ta'ammuk fiddin, fi ulumiddin an-nafi'ah insyaallah. Oleh karena itu kita harus bangga dengan pesantren, harus bangga eksistensi pesantren. Banyak sekali hal-hal kelebihan pesantren. Di sini ada tafakuh fiddin, di sana ada ukhuwah satu sama lain yang sangat kental, persaudaraan, kesederhanaan. Tidak ada santri tawuran. Ada nggak santri tawuran? Kalau bertengkar dikit sih ada, bertengkar dikit. Tapi kalau tawuran nggak ada. Kita lihat sekolah, hampir tiap minggu kita lihat sekolah muridnya tawuran. Pesantren tidak ada santri tawuran. Itulah salah satu beberapa kelebihan pesantren. Ini amanah dalam pundak kita semuanya. Yang kedua, bicara pendidikan panjang. Kalau saya berbicara pendidikan, ada taklim, ada takdib, ada tadris, ada tarbiyah, panjang itu kalau bicara itu. Filosofinya pendidikan itu. Yang kedua, amanatul iktisad, ekonomi. Nah, kalau bicara ekonomi ini kita paling ketinggalan. Ada beberapa teman kita ya punya bensin 2 tak, bensin eceran, punya properti ukuran 36, punya usaha apalah, usaha kelontong, ya nggak apa-apa. Tapi itulah kenyataannya. Mulai sekarang cara berpikir menghadapi harta atau dunia harus ada perubahan. Barangkali kita diantara kita dulu menerima pelajaran dari orang tua kita, jangan cari kekayaan, jangan jadi orang kaya. Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu pangkalnya kesalahan. Ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Itu nasihat orang tua dulu. Saya juga sama aja, orang tua saya nasihatnya gitu. Jangan mencari dunia, jangan mencari kekayaan. Hidup ini sederhana saja. Harus menerima, harus qanaah. Gak boleh kita mati-matian cari harta. Ini harus kita robah. Begini, manusia itu punya hawa nafsu 2.
Saya harus jadi ketua umum PBNU, itu namanya hawa nafsu, ghadabiyah. Saya harus jadi ketua NU, saya harus jadi ketua DPR, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, wali kota, harus jadi komandan, harus jadi imam, harus jadi pemimpin. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya itu baik, dengan cara baik, tujuannya baik, maka namanya bukan ghadabiyah, namanya himmah. Apa namanya? Silakan, harus jadi pemimpin. Yang ada di sini nih harus jadi pemimpin nih. RT, RW, lurah, apalagi gubernur, istilahnya apa saja. Pokoknya harus jadi pemimpin. Niatnya yang baik, caranya yang baik, tujuannya baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya apa? Himmah. Nabi Muhammad himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang himmahnya besar. Gak ada potongan Nabi Muhammad kayak sama yang lempem itu, gak ada itu, bagian gak ada itu. Yang orangnya progresif, aktif, optimis, pantang mundur. Saya harus menang. Nabi Muhammad seperti gitu. Saya harus berhasil. 314 tentara melawan 1000 perang Badar, harus menang. Kalau nggak himmahnya besar nggak bisa itu. Paham tidak? Paham tidak? Kalau himmahnya nggak besar nggak bisa. Kalau himmahnya nggak besar, segini warganya sampai katanya 91 juta. Kalahan, itu jumlah himmahnya gak besar, jelas itu. NU katanya warganya berapa? 91,4 juta. Tapi kok kalahan ya, itu himmahnya gak besar namanya itu. Kanjeng Nabi Rasulullah 314 perang Badar melawan 1000, menang. Itu karena Nabi Muhammad punya himmah besar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, himmahnya besar. Tidak boleh kalah, tidak mau kalah, harus menang. Gitu ya. NU DKI harus, coba jawab yang keras, NU DKI harus menang dalam hal apa aja. Yang penting niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Namanya apa? Himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus banyak duitnya, saya harus banyak rumahnya, harus banyak hartanya, harus banyak mobilnya, harus banyak rumahnya, harus banyak apa lagi? Nah, cerdas sekali. Saya harus jadi konglomerat, saya harus jadi orang kaya raya. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya apa? Azimah. Apa namanya? Yang keras, apa namanya? NUDK harus kaya. Harus apa? Pengurus MDK harus kaya. Masa biayai kantor aja nggak mampu, misalkan tujuan, contohnya ini, masa beli mobil yang bagus nggak bisa, masa melebarkan kantor ke tanah yang kosong di belakangnya itu jelas nggak bisa. Masa masih muter-muter bawa proposal terus kemana-mana kalau akan ada apa-apa. Harus mandiri. Kenapa? Karena kita jadi orang kaya. Jadi kaya itu wajib. Ya Allah. Terserah monggo, jangan monggo pikir. Nanti malam dipikir omongan saya ini. Kaya itu wajib. Kenapa? Malayatim mubihi, malayatimillah bihi, bahwa malayatimillah bihi, bahwa sesuatu yang wajib yang harus bisa dilaksanakan dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Malayatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Sholat tidak sah kalau nggak wudhu, maka wudhunya wajib. Sholatnya wajib. Tapi nggak sah kalau nggak wudhu, maka wudhunya wajib. Nggak sah kalau nggak pakai kalau pakaiannya kelihatan auratnya, maka harus pakai sarung atau pakai celana tutupi aurat, maka harus punya sarung. Walhasil itulah kaya itu wajib. Kalau NU mau berjuang, kaya itu wajib. Jangan dikira sahabat itu miskin. Yang namanya sahabat Uthman bin Affan, suatu ketika dagangannya datang dari Syam, dibawa oleh 700 onta. Kalau kita sudah sekolah diesel lah,
atau keribak itu loh, susu keribak itu, bahan makan. Sampai ke Madinah ditunggu oleh orang-orang Yahudi, para tengkulak akan diborong, mau dikasih untung 3 kali lipat. Apa kata Sayyidina Utsman? Tidak saya jual, ini semua akan saya sodakohkan untuk fakir miskin di Madinah. Kaya nggak orang itu? Sayyidina Utsman sodakoh 7 bahan makan yang diangkut oleh 700 onta. Kaya nggak itu? Kalau cuma 1 onta cuma 2 karung paling, atau 4 karung lah paling. Jadi 700 onta disedekahkan semua. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kebunnya luas, ternaknya banyak, uangnya banyak lah, kalau zaman sekarang uangnya banyak. Suatu ketika ngomong sama Nabi Muhammad, sama kanjeng Nabi, saya akan sodakohkan semua harta ini untuk perjuangan Islam. Apa kata Nabi? Jangan, sepertiga saja Sa'ad, karena sepertiga hartamu itu banyak. Paham gak? Jadi yang disedekahkan sepertiga saja, karena sepertiga hartamu itu udah banyak. Nah, kalau sepertiganya sampai kan 300.000 paling. Kalau sepertiganya aguan kan berapa itu? Sepertiganya sinarmas berapa kan? Jadi kata Nabi, Sa'ad, kamu sedekahkan sepertiga saja, karena sepertiga itu udah banyak dari kamu itu. Yang lainnya untuk ahli waris, untuk anak-anak, untuk ahli waris. Nanti kalau kamu meninggal dunia, kamu punya hak waris semuanya. Yang semua jangan. Nah, kalau kita sepertiga kita paling berapa kalau sepertiga kita? Gopek. 300.000 paling sepertiga kita. Oh, saya berapa itu kaya raya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kaya. Al-Baghdadi, Ibn Saleh, Ibn Dus, Al-Jailani, Al-Baghdadi kaya. Beliau orang Baghdad Irak. Beli tanah di Mesir, bayari tanah, beli tanah di Mesir 10 hektar, diwakafkan untuk orang fakir miskin di daerahnya, daerah Fustot namanya. Daerah Fustot itu di situ ada kuburannya Imam Syafi'i, ada Imam Waqi', ada Imam Zakaria Al-Sawri, di situ kuburannya. Itu di situ masyarakatnya miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad beli tanah di Mesir, disedekahkan untuk perumahannya masyarakat miskin. Sampai sekarang Pak masih ada rusun itu masih ada di sana. Ya, apartemen sederhana itu tanahnya hadhil ard hadhil buq'ah auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masih ada tulisannya itu. Ini wilayah ini atau daerah ini wakafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu waliullah, kaya, dermawan. Sampai potongannya wali bukan, miskin, pelit. Pas sudah kol pun sempurna itu udah.